Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijari Sekiantawan dengan NPM 241705023. Di sini saya akan membuat video tentang implementasi model OSI dan TCP atau IP dalam jaringan komputer. Yang pertama, mengapa kita membutuhkan model jaringan? Alasan kita butuh model jaringan adalah: satu, standarisasi. Model menyediakan aturan dan struktur agar perangkat berbeda vendor bisa saling berkomunikasi. Dua, desain dan implementasi, yaitu membantu insinyur perancang solusi jaringan dengan memetakan fungsi kelapisan spesifik. Dan tiga, troubleshooting, yaitu mempercepat diagnosis masalah dengan mengisolasi gangguan kelapisan tertentu. Selanjutnya yaitu adalah model OSI atau yang artinya adalah fondasi konseptual. Model OSI atau International Organization for Standardization membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan terpisah, memudahkan pemahaman fungsi tiap level tanpa terikat implementasi spesifik. Selanjutnya ini adalah 7 lapisan model OSI tadi. Yang pertama ada application, yaitu layanan aplikasi seperti HTTP, SMTP. Yang kedua ada presentation, yaitu performat, enkripsi, dan kompresi. Yang ketiga ada session, yaitu pengelolaan sesi atau negosiasi koneksi. Yang keempat ada transport, yaitu end-to-end, kontrol aliran dan kesalahan, yaitu TCP atau UDP. Yang kelima ada network, yaitu pengalamatan dan routing atau yang disebut IP. Kemudian ada data link, yang mana itu ada MAC dan farming untuk LAN. Yang ketujuh ada physical atau media fisik seperti kabel dan sinyal. Selanjutnya ada model untuk TCP atau IP sendiri. TCP atau IP dikembangkan untuk jaringan praktis dan internet, menyederhanakan konsep OSI menjadi 4 lapisan yang lebih langsung dipakai dalam implementasi nyata. Nah, ini adalah 4 lapisan atau TCP atau IP. Yang pertama ada application, yaitu menggabungkan application atau presentation atau session OSI. Yang kedua ada transport, yaitu TCP atau UDP yang reliabilitas dari port. Yang ketiga ada internet, routing dan addressing, yaitu IP dan ICMP. Yang keempat ada network interface, yaitu data link plus physical. Oke, selanjutnya adalah perbandingan kunci OSI melawan TCP atau IP. Nah, pertama tujuannya OSI itu kerangka konseptual, sementara TCP atau IP itu implementasi internet. Kompleksitas, dan untuk kompleksitasnya OSI itu lebih terstruktur, sementara TCP atau IP lebih sederhana dan praktis. Dan penggunaannya OSI untuk pembelajaran dan troubleshooting, sementara TCP atau IP untuk jaringan nyata. Selanjutnya ada penerapan pada perangkat jaringan. Nah, ini ada contoh mapping fungsi ke perangkat, yaitu router bekerja pada network atau internet layer routing antar subnet. Kemudian ada switch data link atau layer 2 untuk forwarding berbasis MAC. Beberapa switch layer 3 melakukan routing sederhana. Yang selanjutnya ada firewall beroperasi di layer 3 sampai 4 yang filtering paket dan sesi. Dan terakhir di 4 ada access point atau NIC, menghubungkan perangkat ke network interface seperti data link dan physical. Nah, ini selanjutnya yaitu application, yaitu ada diagramnya memperlihatkan alur paket saat mengirimkan email, fungsi setiap lapisan dan bagaimana perangkat seperti NIC, kemudian switch, kemudian router, kemudian mail server berperan. Application, transport, network, dan data link. Oke, selanjutnya ada kesimpulannya. Ya, kesimpulannya intinya OSI membantu memahami konsep, sementara TCP atau IP adalah model yang dipakai di internet. Pada praktiknya, peta fungsi ke perangkat memudahkan desain dan troubleshooting jaringan. Dan untuk rekomendasinya itu adalah analisis traffic nyata dengan wires rack, implementasi VLAN, dan konfigurasi routing dasar. Nah, mungkin sekian video penjelasan tentang implementasi model OSI dan TCP IP dalam jaringan komputer versi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.